I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, juga para orang tua. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang cantik dan ganteng, sudah tahu kan apa yang kita perlukan untuk ibadah? 1. Alkitab. 2. Buku ND atau Kidung Jemaat. Dan yang ketiga, alat tulis ya. Pasti sudah pada dipegang di atas meja. Oke adik-adik, kali ini ibadah kita bersama dengan Kak Tracy Panganibuan, kemudian Kak Yohana Sitorus, dan ada Kak Olive Putasoid. Oke adik-adik, kita langsung saja, pujian akan dibawakan oleh Kak Olive. Terima kasih Kak Tracy, kita akan bernyanyi lagu pertama. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Kak Olive panggilkan ya adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Kurang semangat, sekali lagi ya. Pasukan Kristus, siap. Yuk kita panggilkan musiknya. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Ya Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah virtual kami. Kiranya biarlah kami semua yang mengikuti dan mendengarkan firman-Mu menjadi pelaku firman dan memperoleh berkat-berkat baru yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Tracy. Sekarang kita mau nyanyi lagu bulan Desember tanggal 25 dan lagu Ding Dong Ding. Sebelumnya tangannya dikepal kayak orang memanggil pasukan Kristus. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya, musik. Tanggal 25, itulah hari bahagia.
Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukum. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 425, ayat 1 dan ayat 2. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sekarang nyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Krek, krek, krek. Panggil musiknya. Musik. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku.
Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di minggu Advent kedua ini dengan topik ibadah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan akan menyapa adik-adik. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Engkau selalu setia menyertai kami. Sekalipun di tengah pandemi COVID, kami hanya memiliki waktu beribadah di rumah masing-masing. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Secara khusus di minggu Advent ini, kami menyerahkan tubuh roh jiwa kami. Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengarkannya. Dan kami merasakan sukacita atas kehadiran-Mu dalam kuasa Roh Kudus dan pengasihan Yesus Kristus. Kami berdoa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab masing-masing dari Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Pak Pendeta akan membacakannya dan adik-adik saya mohon membaca dalam hati, mengikuti di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, paling tidak dua hal yang mau diberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan berbuah dalam hidup ini? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita untuk berbuat hal banyak dalam hidup ini? Menurut firman Tuhan ini, sesuai dengan harapan pertama tadi, Yesus di tengah perjalanan menemui satu batang pohon ara. Dan dia berharap pohon ara itu berbuah.
Dan di tengah perjalanan ketika Yesus lapar, dia berharap buah pohon ara itu akan memenuhi keinginannya untuk makan. Sehingga kelaparannya menjadi jauh dan tidak ada lagi. Ternyata adik-adik, pohon ara itu tidak berbuah sama sekali. Ini gambaran bagi setiap anak Tuhan, bagi manusia yang ditempatkan, yang dicipta oleh Tuhan, dan ditempatkan di bumi ini. Tuhan mengharapkan manusia itu, Tuhan mengharapkan adik-adik berbuah yang baik, memiliki hal-hal yang dapat dibagi. Misalnya kepintaran, hati yang baik, keseriusan, dan kedisiplinan, belajar sungguh-sungguh, banyak hal lagi adik-adik. Banyak hal lagi. Bagaimana sedihnya Tuhan Yesus ketika menemukan pohon ara yang diharapkan berbuah itu ternyata tidak punya buah. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu, artinya menghukum. Demikian juga halnya bagaimana sedihnya Tuhan ketika manusia dan anak-anaknya yang diharapkan berperilaku baik, berbuah banyak hal yang baik, ternyata tidak berbuah sama sekali. Diharapkan sebagai anak sekolah minggu yang baik, yang pintar, yang rajin. Ternyata Yesus tidak suka anak-anaknya tidak berbuah seperti pohon ara itu. Tentu adik-adik juga tidak suka dihukum, kan? Karena ternyata pohon ara yang tidak berbuah itu dihukum. Yesus tidak mau menghukum anak-anaknya atau manusia yang dikasihinya. Tetapi kalau tidak berbuah, tentu Yesus akan menghukumnya. Tuhan menghukum. Tuhan akan mengingatkan paling tidak, supaya anak-anak yang dikasihinya jangan seperti pohon ara ini. Yang kedua dari natsin yang mau dikatakan, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat kekesalan Tuhan Yesus dan menyatakan supaya pohon ara itu tidak berbuah lagi, seketika pohon ara itu dalam natsin dikatakan, keringlah pohon ara itu. Kering, artinya tidak tumbuh lagi. Maka muridnya berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Waduh, bagaimana ini terjadi adik-adik? Apa ini seperti sulap? Kalau kita percaya dan bimbang katanya, dapat memerintahkan gunung itu dan tercampak ke gunung. Tercampak ke laut. Wah, luar biasa. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, apakah itu seketika itu juga? Bagaimana caranya terjadi dalam hidup kita? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin adik-adik pernah melihat gunung, bukan? Dan adik-adik juga pernah melihat gedung-gedung bertingkat seperti di kota Tangerang, di kota Jakarta, sampai puluhan tingkat. Dari mana bahan-bahannya? Dari mana pasirnya? Dari mana semennya? Dari mana tanahnya? Dari mana besinya itu? Wah, itu semua dari tanah. Bahkan tanah yang menggunung, bukan? Yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan mempergunakan ilmu membangun gedung, membangun rumah. Kita kan diam di rumah. Masing-masing. Itu dibangun dengan apa? Dengan bahan-bahan dari tanah yang diantar dari gunung tempat jauh sana. Artinya apa? Dengan ilmu kepintaran yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, dan kelak anak-anak sekolah minggu setelah dewasa memiliki itu,
maka gunung itu dapat dipindahkan dan dibangun dengan baik. Artinya yang memakai ilmunya dengan baik. Dan boleh kita lihat gedung-gedung bertingkat itu menjadi tempat pertemuan, tempat bekerja. Dan boleh kita lihat hotel-hotel itu. Itu gunung-gunung baru. Di sana dapat menginap dengan baik. Kita dapat melihat rumah-rumah kita. Artinya, pikiran, hati yang baik, iman percaya dikatakan, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, hatimu, pikiranmu, semua hidupmu akan dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal terbaik, seperti memindahkan gunung ini. Jangankan gunung, adik-adik, mungkin bumi ini juga bisa pindah ke Mars atau ke planet lain dengan ilmu yang kita miliki. Tapi hati-hati, jangan memakai ilmu itu untuk kejahatan seperti Nimrod. Di Babel, dia membangun menara supaya itu seperti Tuhan. Oh, bukan begitu. Akhirnya apa? Mereka tercerai-berai dari Babel. Anak-anak Tuhan yang menyambut Yesus Kristus yang lahir tidak memakai ilmunya, tidak memakai hidupnya untuk mencoba mendukakan hati Tuhan, tapi memakai pikirannya, memakai nafas hidupnya, memakai kepintarannya, memakai hatinya dengan kebaikan, membangun bumi ini, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tapi membangunnya dengan baik di dalam Tuhan. Itu yang diharapkan dari adik-adik sekolah minggu dan dari kita di tengah ibadah Minggu Advent ini. Maka ada satu lagi, karena kita tidak mau dihukum seperti pohon ara itu, bahkan kita mau dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa, membangun banyak hal yang baik, membangun kehidupan itu. Maka dikatakan, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, maka dalam ayat terakhir dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, ini luar biasa. Mau kamu menemukan papa mama yang baik, guru-guru sekolah minggu yang baik, guru-guru sekolah yang baik, pemerintah yang baik, terimalah Tuhan. Pakailah pikiran hati kita di dalam percaya tanpa bimbang. Maka itu akan kita temukan loh. Kalau kita merencanakan hal-hal yang baik, memikirkan itu sejak awal, dan mau melakukannya di dalam Tuhan. Katanya, apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, seperti menjelang Natal, mau minta apa? Minta baju baru, sepatu. Percaya, berdoalah. Tuhan akan memberkati pekerjaan papa mama. Dan adik-adik akan memperoleh itu. Ada kepintaran, bernyanyi, menari, membaca puisi, atau banyak hal lagi. Berdoalah kepada Tuhan. Kamu akan diperlengkapi, adik-adik. Sama seperti kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia, membimbing, mengajari adik-adik. Sekalipun jauh karena COVID ini. Nah, ini juga adik-adik doakan. Mintalah supaya COVID ini jauh. Tuhan Yesus jauhkan dari kami COVID ini. Wah, ketulusan adik-adik, kebaikan adik-adik pasti didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan mau jadi pohon ara yang tidak berbuah. Dan percayalah, apapun yang kamu minta kamu lakukan akan terjadi. Hanya satu syarat. Hati, pikiran, dan hidup kita ini adik-adik harus kita serahkan kepada tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus di dalam Yesus yang kita nantikan pada Minggu Advent ini. Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati orang tua kita. Tuhan memberkati lingkungan kita. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati negara Indonesia. Tuhan memberkati bumi ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan itu
memberkatimu. Amin. Kita berdoa, adik-adik ikuti dalam hati doa yang dibawakan oleh Amang Pendeta ini. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mau supaya kami berbuah. Dan jikalau kami percaya dan tidak bimbang, banyak hal yang dapat kami perbuat. Seperti cerita dalam firman Tuhan, firman-Mu saat ini. Kami dapat melakukan, memindahkan gunung. Dengan ilmu, hati yang baik, membangun kehidupan seturut dengan kehendak. Dan bahkan Tuhan mengatakan apa saja yang kami minta akan kami peroleh dan kami terima. Tuhan, kami memohon berdoa secara khusus untuk COVID-19 ini. Tolong jauhkan Tuhan. Jauhkan dari kami penyakit ini. Dan berikan kami sukacita. Secara khusus di masa Advent ini Tuhan. Tolong sertai guru-guru kami sekolah minggu. Papa Mama, opung kami, sanak saudara kami di tempat jauh dekat. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan selalu menuntun kami. Secara khusus di minggu-minggu ini, kalau ada di antara kami yang sedang menempuh ujian, kami percaya Tuhan memberkati. Kalau ada yang sedang sakit dan berduka, Tuhan yang menyembuhkan dan menghibur. Kalau ada yang bersukacita, baiklah sukacita kami, kegirangan kami bersama Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian luar biasa ya, membuat kita semakin semangat, ditambah dengan firman yang disampaikan oleh pendeta. Semoga kita semakin terberkati ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jangan lupa 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke. Nah, sekarang Kak Tracy akan memberitahu aktivitas adik-adik. Yang pertama, aktivitas adik-adik Benasa. Apa ya? Nah, adik-adik membuat gerak dan lagu. Ujiannya Aku Istimewa. Nanti lagunya akan dibawakan oleh Kak Yohana dan Kak Olive. Kemudian aktivitas untuk adik-adik Kanaan dan Tesalonika yaitu storytelling. Seperti monolog ya, storytellingnya dari mana? Storytelling dari ibadah yang disampaikan oleh pendeta. Oke? Oke, Kak Olive, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Aku Istimewa. Dikepal tangannya, pasukan Kristus. Iya, panggil musiknya. Aku istimewa.
Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa secara bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai adik-adik kini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara nih. Tapi Kak Tracy tidak lupa untuk mengingatkan kembali. Jangan lupa tetap saksikan Natal kita di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Natal kita tanggal 20 Desember 2020. Saksikan, like, subscribe, dan komen ya YouTube channel SM HKBP Tangerang Kota. Adik-adik, tetap Kak Tracy menghimbau untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, bawa masker, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Oke? Dan kalau memang aktivitasnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu perlu, tetap aja stay di rumah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Bye-bye.